Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad Rasulillah, huwa ibnu Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'du. Para jamaah, syukur alhamdulillah siang ini kita bisa memulai dan melanjutkan pengajian rutin kitab Tafsir Al-Ibris karangan Kiai Haji Bishri Mustafa. Kali ini kita akan membaca dan membahas surat Al-Infitor. Surat Al-Infitor Makiyah. Makiyah berarti diturunkan di Mekah. Wahya tis'a asyarata ayah. Surat ini terdiri dari 19 ayat. Bismillahirrahmanirrahim. Idas sama'u nalikone pecah, ai idan fatorot as-sama'u. Niku kados kala wingi ya, seperti surat At-Takwir kemarin, idas syamsu kuwirat. Itu kuwiratnya didahulukan mestinya, tapi karena gaya bahasa yang luar biasa ya, ini Allah mengajari kita ilmu balaghah ya, gaya bahasa. Idang fatorat, ida itu mestinya gandeng dengan kalimat fi'il. Idang fatorat. Maka kalau membaca secara urutan, idang fatorot nalikone pecah opo as-sama'u langit, ai ing fatorot tegesi pecah opo langit gitu. Ada apa ketika langit pecah? Nanti dulu, belum selesai. Ini intronya belum selesai. Lagu kalau ngehit itu kan intronya saja sudah menarik. Ini Quran juga begitu. Sebelum masuk ke inti persoalan, intro dulu. Ya. Ibarat dulu kalau jenengan ya mau melamar anaknya calon mertua misalkan, belum masa ujuk-ujuk datang, Pak, putri sampean tak lamar ya napa diterima. Sik kok dhisik ya apa ujuk-ujuk ya, itu kan kasaran namanya. Ada intro ya, pengalaman ya. Intro itu ya ada hantaran, ada unggah-ungguh macam-macam, ada prolog. Itu Quran juga begitu, ada intro. Lah intronya Quran itu selain menarik, berilmu, juga bermakna dan kebenaran. Ketika Quran menyampaikan idza sama'u fatarat, nalikane pecah apa as-sama'u langit, infatarat tegese pecah apa langit. Ya, kita yakin bahwa suatu saat langit ini mengalami pecah. Entah bagaimana gambarannya pecah itu, yang jelas tidak sama dengan pecahnya kaca, pure gitu, tidak sama. Atau pecahnya hati, tidak sama. Hatiku hancur berkeping-keping, tidak sama itu. Wa idang tasarot lan nalikane wis rontok apa al kawakibu
piro-piro langit. Kemudian apa al kawakibu piro-piro bintang. Intasarot tegese wis rontok apa bintang. Yang tiap malam kita saksikan kelip-kelip di atas. Itu suatu saat akan rontok. Wa idal biharu lan nalikane den tempukaken apa al biharu segara fujirat tegese dan tempukaken apa bihar. Dalam tafsir ini ditemuaken iku artinya laut yang asin, laut yang tawar akan diaduk. Ibarat kita bikin kopi itu, ya sudah itu jadi satu itu. Kopinya, gulanya. Kalau ada susunya ya tambah susu, kalau ada jahenya ya jahe jadi satu. Ternyata di dunia ini ada laut asin, sangat asin, dan ada laut tawar. Laut tawar itu ya laut yang di dekat muara sungai, itu agak tawar. Ya. Laut yang tingkat penguapannya tinggi itu asin. Itu ketika peristiwa kiamat, laut akan diaduk. Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah. Atau lebih tepatnya dikocok mungkin ya. Dikocok mungkin ya. Kalau diaduk kan seolah-olah ada sendok raksasa ngubuk laut. Wah, seolah begitu. Tapi kalau dikocok kan sama saja dengan diaduk. Laut itu dikocok, yorok. Masya Allah. Ada apa? Belum, sabar. Kurang satu lagi. Intronya kurang satu lagi. Wa idal kuburu bu'sirat. Wa idha bu'sirat lan nalikane den walik apa al kuburu kuburan. Bu'sirat tegese den walik apa ya kuburan. Sehingga mayit-mayit yang terpendam jasadnya di bawah bumi muncul ke permukaan. Ya kita tidak bisa membayangkan bagaimana kita nanti dibangkitkan. Apakah seperti galian itu, ya, tanah digali, lalu jasad kita akan berhamburan keluar, atau seperti kecambah. Bibit, kalau diibaratkan jasad kita itu bibit ditanam, lah suatu saat ketika kiamat bibit itu akan muncul, pecudul kayak kecambah begitu. Allah alam bisawab. Yang jelas gambaran Quran begitu, kita akan dibangkitkan. Kalau ayat ini, ya. Kalau ayat ini gambaran dibangkitkan itu ya dibalik begitu. Nalika den walik apa al kubur kuburan, tanah kuburan dibalik dibongkar. Kayak orang tani nyingkal itu kan dibalik. Tanah yang atas itu ditutupi tanah yang bawah agar mikroorganismenya yang jahat-jahat mati kena panas, terus ada penyegaran tanah sehingga siap ditanami. Lah besok ketika kiamat gambaran seperti itu mungkin, wallahu a'lam bishawab, kuburan-kuburan akan dibongkar oleh kekuatan maha dahsyat. Nah, ketika langit pecah,
bintang rontok, laut diaduk atau dikocok, kuburan dibalik, dibongkar, apa yang terjadi? Alimat mongko weruh ya. Sopo nafsun awa-awaan, alimat mongko ngerti opo nafsun awa-awaan, ma ing barang kodamat kang wis dinginaken. Dingin iku dhisik ya, dhisikaken opo nafsun. Wa kharat lan ngakhiraken opo nafsun ing ma. Ini manya dibuang ya, hu ay akhrathu. Ketika itu orang sadar apa yang sudah dia lakukan dan apa yang belum dilakukan. Orang sadar apa yang dia siapkan untuk akhirat. Iki biyen jarene ngaji tafsir Al-Ibris, peristiwa kiamat itu. Orang akan diperlihatkan balasan amalnya yang sudah berbuat baik, akan diperlihatkan kebaikannya berupa balasan, dan orang yang buruk akan diperlihatkan pula keburukannya berupa balasan. Ayat yang lain mengatakan wa may ya'mal misqala darratin khairai yarah. Orang yang berbuat baik sedikit saja akan kelihatan. Wa may ya'mal misqala darratin syarrai yarah. Orang yang berbuat jelek sedikit saja juga akan kelihatan. Lah ini ayat yang senada dengan itu. Alimat nafsumma qaddamat wa akharat. Amal-amal yang dulu dikerjakan tahu, apa yang belakangan dikerjakan juga tahu. Ya. Lafaz wa akharat ini maknanya ngakhiraken, artinya menunda sehingga tidak sempat terlaksana. Itu juga tahu loh, kenapa saya dulu kok tidak melaksanakan ini dan itu. Dulu saya niat sedekah nyumbang Masjid Hasyim Asy'ari kok gak terlaksana, kenapa? Dulu saya berniat untuk sholat tahajud kok tidak terlaksana. Kepingin niat puasa Rejab nutuk kok gak nutuk, nunggu tahun depan, kenapa? Saya niat untuk mengumrohkan orang tua saya kok tidak terlaksana, kenapa? Itu juga tahu, dan itu membuahkan penyesalan. Qaddamat wa akharat, menyesal kenapa tidak dilaksanakan. Tapi bisa jadi juga ini karena Quran ya, lafadz ma itu barang, akharat yang menunda atau mengakhirkan. Kalau yang ditunda itu berupa kebaikan, menyesalnya luar biasa. Tapi kalau yang ditunda itu kejahatan, bersyukur. Punya niatan korupsi, kok enggak jadi ya korupsi? Alhamdulillah, saya punya rencana ngentit kekayaan negara, ternyata saya dimutasi, ternyata saya pensiun dini, ternyata saya meninggal dunia. Saya punya rencana untuk nipu, tidak jadi. Punya rencana untuk kejahatan ini dan itu tidak jadi, digagalkan. Entah mati terlebih dahulu, atau dimutasi, atau digagalkan, atau diketahui konangan, coro Jawane konangan, sehingga tidak jadi. Itu bersyukur. Mau berzina, berbuat tidak senonoh pada lawan jenis, tiba-tiba ada yang ngonangi, apa ngonangi
ya, maka tidak jadi zina. Itu juga akan tahu, oh begitu ya akibatnya kalau zina. Syukur dulu saya tidak sempat, syukur dulu saya tercegah dari segala tindak maksiat. Itu juga akan tahu. Ya ayyuhal insan, eling-eling menungso kafir. Ya, orang-orang kafir dipanggil oleh Allah, ya ayyuhal insan, wahai manusia. Manusia, kenapa kalian kok masih kafir? Padahal kalian diberi akal, kalian diberi logika. Logika kasar saja mengatakan bahwa semua apa yang ada ini pasti ada yang mencipta. Kenapa kalian tidak mau menyembah pada pencipta kalian? Ma utawi opo goro kang bujuk kang nipu opo maka ing sira birobika kelawan pangeran sira al-karimi kang loman. Allah sudah demikian loman itu ya pemurah, semua sudah diberikan kepada kita. Jagat yang luas, lapang, kelengkapan fasilitas hidup, macam-macam kebutuhan kita, baik yang melekat internal fisik maupun yang eksternal, baik yang berupa benda maupun makna, semua sudah dilekatkan, dianugerahkan kepada kita. Kenapa kamu kok tertipu, tidak memanfaatkan dan tidak menggunakannya untuk ibadah? Alladzi yaiku dat khalaqa kang nyiptaaken sapa alladzi ka ing sira fasawwa maka andadekaken sapa alladzi ka ing sira fa'adalak maka anjejekaken ka ing sira. Ini ada 3 tahapan ya. Khalaqaka, sawwaka, fa'adalak. Sawwa itu menyamakan, sawwa meratakan. Ya, sawa ya, sawwa. Allah mencipta kita kemudian membuat kita terstandar sebagai manusia. Kita terstandar. Oh, manusia ini mulai ujung rambut, ujung kaki, ya ini kelengkapannya: 2 mata, telinga, hidung, lesan, tangan, kaki, jantung, pencernaan, terstandar. Fasawwa itu namanya fasawwa. Ya. Fa'adalak kemudian memproporsionalkan standar lalu diproporsionalkan, artinya serasi. Coba kita kalau sholat sendakep lah, lain wis pas itu sendakep itu, tinggal nekuk apa ini siku sudah lurus dengan pusar, ini sudah proporsional. Ketika kita rukuk plek, ya tangan lurus, punggung lurus, posisinya rukuk membentuk sudut sudut siku-siku, sudah itu posisi pas, tangan menggenggam lutut, sudah pas itu, sudah proporsional. Fa'adalak. Ya. Coba zaman ukur ya proporsionalitas kita, jarak antara titik tengah jenengan dengan bola mata jenengan ketika melihat di tengah-tengah. Coba kapan-kapan diukur ya. Ya apa itu? Berapa senti kanan kirinya itu. Fa'adalak,
proporsional betul. Sudah sedemikian indah Allah menciptakan kita. Dalam ayat yang lain Allah berfirman, surat At-Tin itu loh, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Allah sudah mencipta kalian dengan sebagus-bagusnya ukuran. Takwim itu qawwama yuqawwimu, itu standar, atau koma maknanya berdiri, artinya yang sudah tegak, terstandarisasi. Atau qawwama juga bisa dari kata qimah. Qimah itu harga. Qimah, qawwama, takwim, dengan sebagus-bagusnya ukuran. Ya. Allah sudah mewujudkan kita dalam bentuk yang terbaik. Kenapa kok masih tidak mau patuh, tidak mau ibadah, tidak mau nurut? Fi ayyi suratin, ing dalam endi rupa. Surah ini maknanya gambar, surah. Al-Musawwir, salah satu Asmaul Husna ada Al-Musawwir, zat yang menggambar atau merupakan, membuat kita ada rupa wujudnya. Makanya ada seni rupa, ada seniman perupa. Fi ayyi suratin, ing dalam endi rupa, masya'a ngersakaken sapa alladzi rokabaka tur nyusun, ya, tur nyusun apa alladzi kaing sira. Rokaba nyusun artinya ya ini ada bagian-bagian tubuh, ada struktur tubuh, ada organ-organ tubuh. Jangan begitu, janganlah kamu kufur terus wahai orang-orang kafir. Gunakan akalmu, amati dirimu, renungkan keberadaanmu. Coba tengok keajaiban-keajaiban yang melekat pada dirimu. Gunakan akalmu untuk merenungi semua itu, maka pastilah akan muncul sebagai kesimpulan betapa luar biasanya Allah mencipta kita dan betapa luar biasanya anugerah Allah yang diberikan kepada kita. Semuanya dalam rangka kita menjadi hamba Allah yang patuh, yang beribadah, dan menjadi hamba Allah yang baik. Mudah-mudahan kajian ini membawa manfaat bagi kita semuanya. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.